Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi pekan sekarang yaitu mengenai pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita, dan daur makhluk hidup yang ada di alam akan tetap terjaga dengan baik. Jika pemanfaatan sumber daya alam hewan dan tumbuhan secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan dan daur hidup makhluk hidup akan terganggu. Akibatnya, lama-kelamaan jenis tumbuhan dan hewan akan punah. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kita lestarikan. Namun, saat ini terdapat beberapa hewan dan tumbuhan yang mulai mengalami kelangkaan. Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia diantaranya yaitu: yang pertama, penyebab kelangkaan pada hewan, yaitu sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, dan dijadikan sebagai obat. Yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya tempat tinggal seperti hutan dibakar. Yang keempat, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Kemudian ada beberapa penyebab kelangkaan pada tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa ada usaha untuk melestarikannya. Yang kedua, sulit berkembang biak. Yang ketiga, terkena hama. Dan yang keempat, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Dalam Quran, surat Ar-Rum, ayat 41 dan 42, Allah pun berfirman bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Pada Quran Surah Ar-Rum ayat 41 dan 42 menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmurannya. Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi yang diamanati agar menjaga kelestarian alam agar jangan sampai rusak. Manusia diperbolehkan menggali kekayaan alam, mengolahnya, dan memanfaatkan sebagai bekal beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Namun, pada kenyataannya, karena manusia mempunyai sifat tamak, rakus, atau yang berlebihan, sehingga penggalian alam itu tak terkendalikan, yang berdampak menjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, alam menjadi tandus, kekeringan, alam menjadi gersang, dan udara tercemar, dan lain sebagainya. Kerusakan alam itu adalah ulah manusia, sehingga kesengsaraan pada diri manusia itu adalah ulah manusia itu sendiri. Dengan demikian, kita harus dapat memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin. Selain itu, kita juga harus dapat melestarikannya. Berikut beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan secara liar. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberikan sanksi bagi pelaku penebangan hutan dan pemburuan hewan secara liar. Tujuannya yaitu agar perilaku tersebut jera dan memiliki kepedulian melestarikan hewan dan tumbuhan. Upaya yang kedua yaitu penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah.
Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Nah, berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Upaya yang ketiga, yaitu pelestarian secara in situ dan ex situ. Hewan dan tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian in situ dan ex situ, di mana in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Sedangkan untuk ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Itulah pemaparan materi mengenai pelestarian makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yaitu untuk tugasnya, coba kalian mengisi latihan pada modul tema 6, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, cukup sekian pembahasan materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.